Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan. Kami dari kelompok 9 mata kuliah pelayanan publik akan mempresentasikan mengenai Public Service Hero. Next. Baik, mohon izin menyebutkan anggota kelompok dari kelompok 9. Pertama, yakni saya sendiri, izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Migrasi, nama Raka Al-Surya Putra Pradana. Untuk anggota yang lain terdiri dari Willy Pratama, rekan Muhazib Rizky Hilmi, rekan Octavia SF Haryanja, rekan Yuda Fernanda Bagaskara, dan rekan Sandi Christian Parulian. Next. Baik, mohon izin mengenai dua tokoh yang akan menjadikan perbandingan pada kesempatan kali ini, yakni pertama, ada mantan Presiden Amerika Serikat yang ke-16, yakni Abraham Lincoln, dan juga mantan Presiden Republik Indonesia, yakni Bahrudin Yusuf Habibie. Untuk tokoh pertama akan dipresentasikan oleh rekan Octavia. Dipersilahkan. Selamat malam, mohon dosen menyesuaikan. Izin melanjutkan presentasi mengenai perbandingan dua tokoh pada mata kuliah pelayanan publik. Tokoh pertama yaitu Abraham Lincoln. Abraham Lincoln merupakan Presiden Amerika Serikat yang ke-16 yang menjabat sejak 4 Maret tahun 1861 sampai terjadi pembunuhan terhadap dirinya. Dia memimpin bangsanya keluar dari Perang Saudara Amerika, mempertahankan persatuan bangsa, dan juga menghapuskan perbudakan. Pada tahun 1847, saat ia berusia 38 tahun, ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika. Abraham Lincoln menjadi terkenal di seluruh negara sebagai orang politik akibat perdebatannya dengan Stephen A. Douglas dalam kampanye pemilihan senator Amerika tahun 1858. Dan juga sebelum pelantikannya pada tahun 1860 sebagai presiden pertama dari Partai Republik, Lincoln berprofesi sebagai pengacara, anggota legislatif Illinois, anggota DPR Amerika Serikat, dan 2 kali gagal dalam pemilihan anggota Senat. Jadi bisa dibilang untuk Abraham Lincoln sendiri telah memiliki banyak pengalaman ataupun banyak peran dalam pelayanan publik yang dilakukan di Amerika Serikat sendiri. Next. Untuk peran dari Abraham Lincoln sendiri kita bisa lihat yaitu pembebasan Amerika dari Perang Saudara, dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat selama 2 periode dikarenakan berhasilnya melawan perbudakan. Dan yang ketiga, memberantas pemberontakan yang terjadi di Amerika Serikat. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang B.J. Habibie atau Bahrudin Yusuf Habibie. Dia umumnya dikenal sebagai B.J. Habibie, seorang insinyur dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Presiden Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Ia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936 dan belajar teknik di Jerman, di mana ia kemudian bekerja untuk sejumlah perusahaan penerbangan dan juga ia kembali ke Indonesia pada tahun 1974 dan menjadi penasihat Presiden Soeharto. Dia kemudian menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi sebelum menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1988. Lalu prestasi dari Habibie yang pertama, membuat pesawat pertama di Indonesia yaitu N250 Gatot Kaca pada tahun 1995 dan sekarang lebih dikenal dengan PT Dirgantara Indonesia. Yang kedua menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia dan langsung dilantik sebagai pengganti Presiden Soeharto, yaitu Presiden ketiga di Indonesia. Yang ketiga, menerima penghargaan Edward Warner Pride karena jasanya di bidang penerbangan PBB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya adalah perbandingan, di mana Lincoln menyatakan government of the people, by the people, for the people, and shall not varies from the earth. Yang artinya pelayanan publik adalah panggilan mulia yang menuntut individu untuk menempatkan kebutuhan rakyat di atas kepentingan pribadi mereka sendiri. Lalu Habibie menyatakan public service is a noble calling and it requires men and women who are dedicated to putting the needs of the people above their own interests. Yang mana artinya pelayanan publik merupakan panggilan mulia yang menuntut setiap individu untuk berdedikasi melayani masyarakat dengan ketulusan dan integritas, serta selalu transparan dan akuntabel dalam tindakannya. Untuk itu, sesuai dengan pernyataan Lincoln, di mana ia lebih condong ke arah mekanisme pemerintahan yang demokratis, di mana segala hal terkait pelayanan ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan B.J. Habibie
sesuai dengan pernyataannya, lebih ke bagaimana dedikasi yang diharuskan seorang pelayan publik melayani masyarakat dengan penuh integritas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Adapun pelajaran yang dapat diambil dari kedua tokoh ini bahwasannya baik Abraham Lincoln maupun B.J. Habibie mempunyai kehidupan yang tidak mudah. Meskipun begitu, mereka tetap menjadi sosok pelayan publik yang dapat memberikan sebuah nilai publik yang begitu signifikan bagi masyarakat. Mereka itu merupakan sebuah contoh tokoh yang mengaktualisasikan sifat-sifat pelayan publik serta kemampuan pelayan publik secara efektif dan efisien. Melalui cara mereka dalam menorehkan sejarah pada zamannya, perlu dijadikan sebuah pembelajaran, yaitu bahwasanya mereka sebagai seorang tokoh pelayan publik dapat menggerakkan masyarakat yang begitu banyak melalui pengenjatawahan pribadi yang teladan dan kemampuan orasi yang mumpuni. Yang mana jika dilihat dari Abraham Lincoln tentang bagaimana kemudian dia sebagai pelayan publik menggerakkan massa melalui orasinya sehingga tergerak hati daripada para masyarakat tersebut. Kemudian B.J. Habibie tentang bagaimana menjadi sebuah tokoh yang dapat menjadi tauladan bagi masyarakat banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai pandangan tentang pelayanan publik dari seorang Abraham Lincoln dan seorang B.J. Habibie. Sudah dijelaskan bagaimana sifat serta perbandingan maupun pelajaran yang dapat diambil dari kedua tokoh tersebut. Sehingga kesimpulan yang dapat ditarik pada dua hal tersebut yaitu menjadi seorang pegawai negeri dan seorang pelayan publik merupakan sebuah tindakan yang mulia dan terpuji. Dikarenakan kita dapat bersentuhan langsung dan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan administrasi maupun bantuan jasa, yang nantinya dapat memberikan umpan balik terhadap kualitas pelayanan publik suatu negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Terima kasih. Baik, mohon izin. Dengan telah dijelaskannya kesimpulan dari kelompok kami, maka berakhirlah sudah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga segala bentuk benefit ataupun hal-hal positif dari kelompok kami bisa didapati dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.